Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bina nahmadullah ta'ala ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-mulkiyati dzikra, demi malaikat yang diutus menyampaikan wahyu. Maksudnya al-malaikati malaikat tanzilu yang turun bil wahyu untuk menyampaikan wahyu ilal anbiya'i kepada para nabi wa rasuli dan para rasul. Yalqauna, mereka menyampaikan al-wahyu ilal umami kepada umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mulqiyati dzikra, maka para malaikat al-mulqi dari lafaz alqa yulqi ilqa'an wa mulqan fahuwa mulqi ala wazni af'ala yuf'ul. Asli artinya adalah melemparkan ke tanah, mencampakkan. Biasanya kalau mencampakkan itu cepat atau lambat? Cepat. Maka di sini diartikan fal mulkiyati adalah para malaikat zikron yang kedatangannya menyebabkan orang berzikir. Ay al malaikati, yakni para malaikat tanzilu yang turun bil wahyi dengan membawa wahyu. Al wahyu al isyarah as sari'ah. Wahyu itu adalah isyarat yang cepat. Kalau dibunyikan, sekarang tidak perlu dibunyikan lagi, hanya titut titut titut. Oh, ada WA. Mabuk kirim WA ke luar negeri, ya tinggal pencet nyampe, begitu cepat. Dulu nggak kebayang bagaimana sampainya wahyu itu dengan alat ya yang dibuat oleh manusia. Orang bisa kirim berita dengan cepat. Kantor pos Pukut yang tadinya tukang ngirim surat, ngirim wesel, nah, sekarang ngirim apa? Barang-barang aja. Bahkan
sudah mulai terkalahkan juga dengan bisnis online. Jadi luar biasa perubahan. Malaikat turun dengan cepat membawa wahyu ilal anbiya, kepada para nabi, war rusuli, juga kepada rasul-rasul utusan. Yulqunal wahya, mereka menyampaikan wahyu ilal umami, para nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya, rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dari mana wahyu itu? Mereka terima dari malaikat. Samit Udron atau nudron sebagai alasan atau peringatan, maksudnya dan i'dari untuk menolak alasan, wal indari dan peringatan, minallahi ta'ala dari Allah yang Maha Tinggi, wa bi qira'atin dan menurut suatu bacaan, bidhammi dari dengan mendoakan lafaz dari, nudron menjadi nudron, wa quri'an dan dibaca bidhammi dari dengan mendoakan lafaz dari, udron menjadi udron. Nah, di dalam kitab Hujjatul Qiraat disebutkan kalau dibaca udron dengan zalnya sukun, au nudron zalnya juga sukun pada lafaz nudron, itu adalah masdar. Tapi ketika dibaca dengan mendomahkan zal pada lafaz udron, juga mendomahkan zal pada lafaz udron, yang pertama nudron, yang kedua udron, itu adalah jamak dari azir dan jamak dari nadir. Nadirun, nadirani, nudur. Azirun, azirani, nudur. Wahyu diturunkan agar nanti tidak ada alasan, oh saya nggak tahu ada agama Islam, tidak ada alasan ya. Karena Nabi sudah diutus oleh Allah, dan para Nabi tentu menyampaikan ajarannya sesuai dengan perintah Allah, dimana kita kenal dalam sifat wajib Nabi Muhammad. Sifat wajibnya Nabi apa saja itu? As-sidqu, al-amanatu, at-tabligh, wal fatanah ya. Ada 4 sifat wajib yang dilengketkan pada pribadi-pribadi Nabi ya. Mereka jujur, mereka amanah, tidak menyembunyikan amanah dari Allah, disampaikan apapun resikonya. Wahyu itu disampaikan kepada umatnya, walaupun mungkin sebagian umatnya ada yang tidak suka ya. Seluruh ajaran Nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu intinya sama, la ilaha illallah. Semua mentauhidkan Allah, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh makhluk yang ada di langit juga yang ada di bumi, serta semua ciptaan yang ada di antara langit dan bumi. Sampai Innama tu'aduna, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu, maksudnya kufar Makkah, orang kafir Makkah, minal baqi, dari hari kebangkitan, wal adami dan adab, lawa akhir pasti terjadi, kainun akan terjadi, la mahala pasti. Nah, innama tu'aduna, innama itu lafzul hasr, seperti kita dapati innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Yang tidak bisa bersaudara, imannya bermasalah itu. Ketemu dengan orang
kulitnya hitam, hitam banget orang nih ya. Wah, ini kayaknya sih darahnya juga hitam. Oh, kalau begitu kita panggil saja Mr. Cemani. Tidak usah ya. Itu hanya warna zahir, warna luar. Yang dilihat oleh Allah adalah al-qulub. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat pada isi hati manusia. Dan pada hati itulah ada at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang cantik, bukan yang molek, bukan yang montok, tapi yang hatinya bersih ya, yang hatinya bebas dari penyakit semacam sombong, ria, hasud dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik alaihi wa sallim. Ayo umat pada senang Nabi kanggo dandani isi hatine bersih pikirane jernih lancar jalannya rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik alaihi wa sallim. Innama sesungguhnya kalian semua, wahai orang-orang kafir yang ada di Mekah, tu'aduna dijanjikan pada kalian minal ba'si berupa kebangkitan, wal azabi juga berupa balasan adab, lawaqi'un sungguh pasti terjadi, kainun ya. Kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun, pasti terjadi. Maka makhluk-makhluk yang ada itu disebut dengan al-kainat, semua yang telah terjadi. La mahalata, tidak mungkin, mustahil kebangkitan manusia dari alam kubur itu pasti. Al-mautu haqqun ya. An-naru haqqun wal jannatu haqqun was siratu haqqun. Semua adalah hak, pasti. Maka karena ada keyakinan akan kepastian dibangkitkan itu, orang yang beriman berpikir beberapa kali ketika mau melanggar aturan Allah, berpikir beberapa kali ketika akan melakukan maksiat ya, karena takut nanti ada balasan pada hari kiamat. Jangan mudah mencela orang. Belum tentu yang kita cela itu orang lebih jelek dari kita.
Jangan suka terbawa hanyut hasud pada orang, karena perbuatan baik kita akan hangus semua dengan hasud itu. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Itu pernah terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Ada seorang wanita yang kelihatan sholat malamnya rajin, sedekahnya tidak diragukan, kelihatan kebaikan-kebaikannya nampak, malah kalau bersedekah juga diumumkan, sehingga tetangganya menyatakan, Rasul, aku bersaksi tetangga saya di sebelah itu calon penghuni surga. Kanjeng Nabi menjerit dengan lafaz, la hiya finnar, tidak, dia akan termasuk kelompok penghuni neraka. Kenapa? Karena kebaikannya akan habis ketika di hadapan Allah. Dia membawa amal sholat, membawa amal puasa, membawa amal zakat, tapi tiba-tiba banyak orang yang datang, ya Allah, ini dulu orang sering menyakiti kami, keluarga kami, omongannya nyelekit, kok suka mengejek, suka moyok, ya, sehingga kami tersakiti, terdolimi. Maka ganjaran sholatnya diambil, diberikan kepada orang yang nuntut keadilan itu. Habis ganjaran sholatnya, masih datang orang yang nuntut, ya Allah, ini orang dulu nyelekit banget ngomongnya, sedikit-sedikit pamer, sehingga kami merasa terdolimi dengan pamernya itu. Diambil pahala puasanya, habis sholatnya, habis puasanya, masih datang lagi orang yang nuntut keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang dulu kalau punya rezeki tidak suka ngasih kepada tetangga, senangnya ngasih ke masjid tapi harus diumumkan namanya, sehingga orang muji semua. Kami yang tidak punya merasa tersakiti dengan orang ini. Diambil pahala zakatnya, habislah. Masih ada yang nuntut lagi, datang, ya Allah, orang ini dulu wajahnya suka mencu, suka asem, asem bagaimana, kata Allah, dia itu suka menampakkan wajah nyinyirnya, ya, dengan lambe yang dimiringkan ke kiri. Kami tersakiti, ya Allah, kebaikannya sudah nggak ada. Maka dosa orang itu diambil, diberikan kepada orang ini. Kenapa? Dasarnya hatinya tidak bersih. Belajarlah di pondok ini menjadi manusia yang hatinya bersih, tidak suka sebel pada orang, ya. Kalian di pondok ini belajar bermasyarakat. Nggak sebel bagaimana, Bi? Teman saya yang sekamar itu keleknya, baunya 3 hari, Bu. Anggap saja di tempat itu sedang terjadi tsunami, banyak bangkai gitu kan. Jadi enjoy saja, jangan suka mengkel pada teman, ya. Kan latar belakang masing-masing nggak sama, ya. Ada yang datang dari pinggir laut, ada yang datang dari pinggir hutan, ada yang rumahnya mewah, mepet ke sawah gitu. Ada yang rumahnya diskotik di sisi kota seetik gitu.
macam-macam. Maka enjoy saja ya. Jangan membuat ucapan teman kamu itu dimasukkan ke dalam hati ya. Jadi rumusnya, kang lega dadae, kang dawa ususe. Jembarkan dada kita, panjangkan usus kita. Melihat teman kamu yang begini begitu, enjoy saja ya. Semakin banyak kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, semakin mungkin dan niscaya doa kita dikabul oleh Allah. Nah, tentu bila ada hal yang kurang berkenan, disampaikan pada muallim, pada ustadz ya, pada guru, agar ada perbaikan. Itu yang namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Samir. Faidah menuju mutumisal, maka apabila bintang-bintang dihapuskan, muhiya nuruha, dipadamkan cahayanya. Waidah sama umurijat, dan apabila langit terbelah, syukur atau bulan. Waidah jibal lulusifat, dan apabila gunung dihancurkan menjadi debu, putihkan, diletuskan menjadi debu, wasiwa dan berterbangan. Waidah rasul putihkan, dan apabila rasul-rasul telah ditentang waktunya, bil wawi wabil hamzah, dengan memakai wawu dan hamzah badan sebagai badan minha dari badannya. Ai maksudnya jumi'at waktu, pada suatu ketika rasul-rasul akan dikumpulkan. Nah, berikutnya setelah sumpah di bagian awal diulang dengan beberapa lafaz yang digunakan oleh Allah sejak wal mursalat ya. Ada berita penting di sini. Faidan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang dihapuskan. Tomasa yatmasu itu artinya menghapus sesuatu. Makanya dalam surat Yasin ada la tomasna ala ayunihim, kami hapus kemampuan mereka memandang. Faidan nujumu, maka apabila bintang-bintang tumisat ya, telah dihapus, ay muhya nuruha, dihilangkan atau dihapus cahayanya. Bintang itu bisa bercahaya karena menerima cahaya dari matahari hingga memantul. Listrik bisa mengeluarkan cahaya karena ada sinar, karena ada setrum listrik. Kalau kabelnya ruwet kemudian konslet, nggak nyala dia. Bila bintang-bintang telah dibuang cahayanya, wa idas sama furijat, dan apabila langit ya, dibolongi ya. Langitnya dibolongi. Itu saya teringat orang Banyuwangi dulu kalau istrinya lahir itu bilang ke dukun bayi, mbok apa, istri kita doboli. Di bahasanya kasar banget itu. Langit ya, dilobangin, syukot ya. Yang disebut di sini dengan menggunakan mufrad, bisa semua langit itu, atau langit yang terlihat oleh kita seperti kubah besar, lobang ya. Ya Allah, jangankan langit yang begitu besar lobang, ketika ada tarup bocor saja, terjadi hujan, malah petaka itu, apalagi langit ya. Maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Wa idal jibalu, dan apabila gunung-gunung nusifat ya, dihancurkan, wasuyirat, dan diperjalankan ya, seperti yang kita dapatkan dalam surat Waqiah, habaan
mansura. Itu Ustaz Soleh almarhum dulu menjelaskan tentang habaan mansura. Kalau di rumah kita ada lubang kecil di gendeng, kemudian ada masuk cahaya matahari, suka terlihat debu-debu kecil itu gunung akan menjadi seperti itu ya. Apalagi manusia, gunung saja remuk kayak gitu. Wah ya enak bi kalau nanti berterbangan kemana-mana ketemu dengan bintang film kau. Wah nggak sempat sudah ya. Tidak berpikir semacam itu. Makanya ketika Siti Aisyah mendapatkan informasi dari Kanjeng Nabi tentang ketika hari kiamat semua manusia dibangkitkan uratan ghurlan ya, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, jabrek semua ya, kufatan, tidak pakai sendal. Idi, kata Siti Aisyah, bagaimana laki-laki melihat perempuan? Oh nggak ada setrum, nggak ada setrum itu. Semua susah dengan urusannya sendiri sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang kerendam oleh keringatnya itu sampai sedengkul, ada yang keringatnya sampai sewudel, ada yang keringatnya sampai sedada, ada yang keringatnya sampai lubang hidung ya. Air keringat seperti air banjir kayak gitu. Mereka bingung. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin kemarin dibaca di Lengkong itu, orang-orang bingung datang pada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah langsung. Tolong segerakan Adam, pintu gerbang surga usulkan agar segera dibuka. Kata Nabi Adam, mohon maaf, saya dulu tinggal di surga, saya melanggar aturan Allah, saya diusir, dikeluarkan dari surga. Malu dong saya mengusulkan untuk dibuka kembali untuk saya. Jadi harus kemana kami ini Nabi Adam? Datanglah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Guru datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, mohon maaf, kami dekat itu hanya dari belakang, nggak berani menghadap pada Allah. Karena dulu ketika hidup kami pernah berbohong 3 kali. 300 tahun usianya berbohong 3 kali. Jadi rata-rata 100 tahun sekali. Ya Allah, luar biasa. Nggak berani Nabi Ibrahim. Akhirnya mengarahkan kepada Nabi Isa, Kalimullah, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa yang pernah diajak ngobrol dengan Allah. Nabi Musa pun berangkat tangan, itu bukan kewenangan kami. Jadi kepada siapa kami datang Musa? Datanglah pada Ruhullah, Nabi Isa. Mereka datang pada Nabi Isa. Nabi Isa juga angkat tangan, nggak mau. Jadi kepada siapa kami harus datang? Datanglah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kursi yang ada di depan gerbang surga itu sudah penuh semua, sejumlah 140.000 kursi emas yang ada tulisannya masing-masing. Adam duduk di kursi yang namanya Adam. Nuh duduk di kursi yang kursinya bernama Nuh. Ada satu kursi yang tidak ada orangnya. Malaikat Ridwan juga, ini Nabi siapa yang belum datang? Dilihat tulisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Ridwan mencari WA. Ini tetetet. Halo Muhammad. Ya halo. Di mana kamu? Aku di belakang. Ini kursinya masih kosong. Sengaja saya di belakang. Di mana belakangnya? Angkat tangan, langsung. Mas.
Dipukul bawah mesem, pukul atas mesem, diinjek mesem, sampai kehilangan cara Fir'aun. Akhirnya dia pulang ke rumah, ngambil korek dan bensin, mau membakar jasadnya Siti Asia. Tapi doanya Siti Asia sudah dikabulkan Allah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Abi, saya ingin bertanya, apa hukumnya mandi setelah mengantar jenazah? Mengantar jenazah harus mandi apa? Emangnya jenazahnya nyiprat gitu? Mandilah dengan niat nawaitul ghusla litaqawi 'alal ibadah. Sebagai pemuda, apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi zaman ke depan? Asy-syabab rijalul ghad. Pemuda adalah orang-orang yang hebat pada masa yang akan datang. Apa kata Mahfudat? Innal fata man yaqulu ha anada wa laysal fata man yaqulu kana. Ini Abi Titeni teman-teman di pesantren dulu. Banyak orang yang sukses karena memang banyak prihatin, banyak riyadhah. Sementara yang terlalu banyak jajan karena kirimannya banyak dari orang tuanya, itu jarang prihatin, jarang yang jadi itu. Maka jangan terlalu banyak memenuhi kebutuhan tuntutan perut, ya. Kurangi sedikit makannya, kurangi sedikit jajannya. Termasuk juga orang yang sukses dalam belajar di pondok itu, satu adalah yang nurut pada guru. Coba kalian pelajari Ta'limul Muta'alim. Bima itu dalam pewayangan, ya, nurut pada gurunya, padahal gurunya mengkel itu, karena punya kesaktian yang luar biasa. Sejak lahir tidak lewat lubang najis, tapi lahirnya lewat lubang telinga ibunya. Ya Allah, gimana besar lubang ibunya itu? Lahir lewat lubang telinga, telinganya segede apa coba? Tapi itulah cerita wayang, ya. Cerita wayang memang begitu. Keluar seperti telur onta. Menggelundung ke selatan, seluruh pohon roboh, ya. Mentok ke gunung, gelundung lagi ke utara, seluruh pasar kukut. Mental lagi ke timur, ya, semua sawah rusak. Kemudian mental ke barat, gunung bobos, gerowok. Maka jadilah dia manusia sakti yang susah dikalahkan. Oleh Durna disuruh selulup ke laut untuk mengambil tirtayasa, mengambil air kehidupan. Maksudnya agar dimakan oleh hiu, agar dimakan oleh ikan besar, agar dimakan oleh buaya. Tapi karena nurut pada guru, dilindungi.
di dasar laut ketemu dengan Dewi Ruci. Itu kisah wayangnya. Contoh seorang yang nurut pada guru itu akan dilindungi. Ini syarat mutlak ya. Tentu selagi guru itu dalam garis yang benar. Yang kedua, syarat orang sukses itu, ya ini yang disiapkan sebagai pemuda, baik pemuda ataupun pemudi ya, siapkan dirimu berbakti pada kedua orang tua. Udah, dua itu modalnya, insya Allah sukses ya. Abi Afan, ana ingin nanya, apa boleh kita melaksanakan sholat tahajud tetapi sebelum tidur? Karena kita tidak bisa bangun malam. Boleh dilakukan muqaddimah ya, witir sebelum tidur itu. Mau 1 rakaat silahkan ya. Mau 3 rakaat boleh ya. Muqaddimah. Nah setelah muqaddimah itu jangan macam-macam, sudah jangan ngobrol ngalor ngidul. Segera berwudu, kemudian tidur, bersihkan pikiran, tarik nafas dalam-dalam, tahan sedikit, keluarkan. Sampai kosong, belum tidur, tarik lagi sampai 3 kali, insya Allah tidur. Diniati dalam hati ya, mudah-mudahan bangunnya gampang, insya Allah dibangunkan sama Allah. Hanya kadang-kadang sulaya janji sudah dibangunkan jam 2, ih masih jam yoyo, tidur lagi. Itu namanya tidak setia janjinya kepada Allah. Terus menjelang tidur dalam kondisi wudhu ya, dalam kondisi wudhu, tidurnya itu coba miring ke kanan ya, kalau bisa menghadap kiblat. Kalau nggak bisa, yang penting miring ke kanan. Insya Allah dimudahkan bangunnya. Afwan Abi, ana mau nanya, bagaimana cara kita menanggapi orang yang telah membenci kita? Setiap ada nikmat yang kalian terima, pasti kalian dalam posisi orang yang dibenci oleh sebagian orang. Kullu nikmatin mahsud, kullu dhi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu pasti ada orang yang tidak suka. Bagaimana caranya? Jangan peduli dengan orang yang tidak suka. Ambil sebagian nikmat itu, berikan kepada orang yang membutuhkan. Masih tidak suka, kasih orang itu. Masih benci saja, ya jangan ikut-ikut membenci. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Musailamah Al-Kadzab saat mau meninggal, anaknya nyusulin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keluar, ditahan tangannya oleh Umar. Mau kemana Kanjeng Nabi? Itu anaknya Musailamah Al-Kadzab nyusulin saya untuk datang ke rumahnya. Dia dalam keadaan kondisi sakit parah. Kanjeng Nabi, Musailamah Al-Kadzab itu memusuhi engkau banget. Kata Kanjeng Nabi, dia memusuhi aku, tapi aku tidak pernah memusuhi dia. Itu ya. Jadi jangan membalas orang yang benci pada kita dengan kebencian ya. Afwan Abi, ana mau bertanya, apakah insya Allah itu janji? Dan apa hukumnya bercanda saat sholat dan setelah sholat? Ya dosa.
lagi sholat noel temannya, nggak boleh. Begitu takbir, yakinlah kita sedang menghadap Allah. Berhenti sudah, gurau sudah banyak ya. Sampai tadi pagi saya di atas bangunan as-sofa itu ada teman yang lebih jangkung menggendong adiknya yang kecil, mau dicemplungin ke bawah. Ya Allah, macem-macem banget guraunya itu. Kalau ada setan lewat kemudian dicerobotin begitu, kamu juga ke bawah, gimana ke bawah itu ya? Jangan terlalu bergurau. Bergurau biasa-biasa saja kan. Sholat bukan untuk gurau ya. Makanya begitu mau sholat sudah berlindung kepada Allah, minta dilindungi dari godaan setan. Berarti yang gurau itu adalah satu lagi. Afwan Nabi, Anda mau bertanya, pada tahun berapakah pondok pesantren Mambak Lulum didirikan? Ya nggak apa-apa. Ini termasuk upaya bersyukur ya. Termasuk upaya bersyukur. Pondok ini sebenarnya kegiatannya sudah dirintis awal oleh kakek kami ya, Kiai Ghazali, dalam bentuk pengajian Quran dan kitab-kitab sederhana. Kemudian dilanjutkan oleh menantu beliau, Kiai Haji Mahfud Syuja'i ya, suaminya almarhumah Umi Sepuh Unia. Juga dalam kegiatan pengajian kitab dan pengajian Al-Quran, tapi sudah lebih meningkat. Ada madrasah diniyah, ada TK, ada SMP, ada juga yayasan. Kemudian Mahfud Hudori diutus ke tempat ini bersama Ki Jufri tahun 87. Kalau nggak keliru bulannya bulan Juli ya. Saat itu diumumkan oleh almarhum Kiai Haji Mahfud Syuja'i di Musholla Al-Hidayah di Kadutilu Tengah, agar yang mau betul-betul serius memesantrenkan anaknya, bapak ibunya atau orang tuanya atau walinya menitipkan. Maka dititipkanlah beberapa orang. Waktu itu tercatat kalau nggak keliru sebanyak 92 orang putra dan putri. Kami sampaikan kepada Abah bahwa kami belum siap untuk mengelola dan mendidik anak-anak putri. Kata Abah almarhum, udah kami yang nangani santri putri. Tapi bagaimanapun beliau sudah sepuh ya, tetap tenaganya terbatas. Akhirnya saya izin ke Pak Kiai di Madura untuk membawa kakak kami, kakak saya, bapaknya Ahla, bapaknya Baril, itu Ustaz Mahsun, untuk saya bawa ke sini. Kemudian segera ditikahkan waktu itu dengan orang Duku Puntang ya. Nah, dia yang banyak berkaitan dengan pendidikan santri putri. Waktu itu belum ada asrama ya, belum ada asrama. Jadi santri dititipkan di rumahnya Wah Haji Fatihah, dititipkan di rumahnya Bapak Guru Ucup, dititipkan di rumahnya Bapak Dohim, yang sekarang rumahnya ditempatin Kiai Gulam ya. Dititipkan di rumahnya Bikoyah ya. Dititipkan juga di belakang rumah Umi ada asrama namanya Baitul Jihad ya, karena tempatnya Ustadz Jihad itu dulu ya. Subhanallah ya. Nah, itu tahun 1987 ya. Insyaallah Kang Mustari masih ingat ya. Ngajinya, pelatihan bolanya semua oleh kami ya. Waktu
waktu itu. Baru kesininya sudah ada yang bisa bagi-bagi tugas ya, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kapan resminya, pada tahun 1997 ya. Pertanyaan berikutnya masih ada 3, insya Allah nanti akan diteruskan pada pertemuan yang akan datang. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu rabbuna alam nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna alam nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna alam nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nahmadullah ta'ala ma'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa ya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi yawmin, sampai hari kapankah, liyawmin azim, yakni hari yang besar, ujilat ditangguhkan azab orang-orang kafir itu lisyahadati, untuk persaksian, ala ummahim, atas umat mereka, bintablighi, tentang penyampaian mereka. Yawmin fasli, sampai hari keputusan, bainal khalqi, di antara semua makhluk. Uluk kodomi wujawab buhidha, dari pengertian ayat inilah diambil kesimpulan bagi jawab lafaz lidah. Al maksudnya waqa'al faslu,
terjadi keputusan bainal khalaiqi di antara semua makhluk. Wa ma adraka ma yawmul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Tabwil, ayat ini menggambarkan tentang insya'ih kalian yang terdapat dalam hari tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ayyi yaumin ujjilat? Li yaumil fasl. Untuk apa peristiwa yang disebutkan pada ayat sebelumnya, antara lain idas sama'u furijat, atau sebelumnya lagi idan nujumu tumisat, ya, apabila bintang-bintang dihapus cahayanya karena sistem surya matahari sudah berakhir. Wa idas sama'u furijat, dan ketika langit yang segitu pengkuhnya dilobangin. Wa idal jibalu nusifat, ketika gunung-gunung dihancurkan dan dijalankan. Wa idar rusulu uqitat, dan para rasul dikumpulkan seperti yang kita dapati dalam surat Al-Maidah ayat 109, yauma yajma'ullahu rusula, saat itu Allah mengumpulkan para rasul, para utusan. Untuk apa? Untuk dua hal. Pertama, ta'dzibu man kadzabahum, untuk memberikan azab kepada mereka yang membohongkan datangnya para rasul itu. Yang kedua, wa ta'zimu man saddaqahum, untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang membenarkannya. Maka ayat-ayat berikutnya, ya, diulang sampai ada 10 kali pengulangan. Wailui yauma idin lil mukadzibin. Pada Wailui yauma idin lil mukadzibin, selamat pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Hadza, ayat ini wa'idun lahum, mengandung ancaman bagi mereka. Nah, wailun, celaka besar, yauma idin, pada hari ini, yakni hari kiamat, ya, atau pada hari itu, karena kita masih belum mengalaminya, ya. Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang membohongkan perintah Allah yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul, ya. Tidak percaya terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Mereka membohongkannya. Alah, ada apa? Kalau sudah mati ya habis perkara. Mereka nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka besar, ya, pada saat itu bagi orang-orang yang membohongkan agama, membohongkan perintah Allah, membohongkan rasul, membohongkan kenabian, ya. Hada wa'idun lahum, ini adalah ancaman bagi mereka. Samit. Alam nuhlikil awwalin, bukankah telah kebinasakan orang-orang yang dahulu bitakdzibihim, dengan kedustaan mereka? Ay, maksudnya ahlaknahum, kami binasakan mereka. Nah, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah menghancurkan orang-orang yang terdahulu bitakdzibihim, dengan pembohongan mereka terhadap rasul-rasul mereka. Umatnya Nabi Saleh, kaum Samud, ya. Mereka
diberikan keahlian oleh Allah, pandai banget dalam membuat perumahan di bawah gunung, ya, kaum Nabi Soleh itu, seperti diisyaratkan pada bagian awal surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza hal fi dzalika alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladziina jabus sakhra, kaum Samud jabus sakhra bil wad. Mereka punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman itu, bisa membuat gunung gerowong, ya, dan di bawah gerowongan gunung itu mereka jadikan tempat perumahan, ya, hunian. Dan luar biasanya lagi, gerbangnya yang digerowong dari gunung itu batu-batu yang mereka ukir, alat belum seperti sekarang, ya. Mereka punya keahlian betul, dan bukti sejarahnya masih ada, ya. Disebut dengan Madain Soleh. Beberapa kilometer dari Madinah itu ada sebuah tempat Madain Soleh, ya. Tempat-tempat atau kota yang pernah dihuni oleh kaumnya Nabi Soleh, yakni kaum Samud. Mereka membohongkan Nabi Soleh, nggak percaya. Soleh, kamu tuh ngomong apa? Kami ini sudah pinter-pinter, kok masih disuruh nyembah Tuhanmu. Kami mau percaya padamu kalau engkau bisa membuat sesuatu dari batu besar yang engkau dudukin itu. Apa yang kalian minta? Kata Nabi Soleh, keluarkan dari batu yang kau dudukin itu seekor onta. Permintaan yang tidak masuk akal. Kalau minta dari batu dibuatkan cuet, masuk akal. Dari batu minta dibuatkan lesung untuk numbuk padi, masuk akal. Atau minta dari batu dibuatkan ulek, masuk akal. Mereka minta dari batu itu agar dikeluarkan seekor onta, masuk akal tidak? Tapi orang yang punya keyakinan kuat spiritualnya tidak akan berhenti dengan sesuatu yang tidak masuk akal itu. Ada tempat bergantung, Allahus Somad. Maka Nabi Soleh melakukan salat hajat di atas batu besar itu, mohon kepada Allah agar dikabulkan apa yang diminta oleh kaumnya itu, karena mereka syaratnya mau percaya kalau Soleh mampu mengeluarkan onta dari batu itu. Biidznillah, Nabi Soleh selesai sholat, ya, belum turun dari batu, ya, batunya seakan ada suara ketokan, tek 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 tek, ya, membelah batunya itu, ya. Semakin kesana semakin besar, tongol kepala onta, ya. Wah, terbelalak mereka itu, ya. Coba dari batu keluar onta, ya. Kamu saja nongkrong di WC, ngising keluar belut umpamanya. Mereka terbelalak, ya. Semakin lebar pecah batu itu, kemudian keluar sempurna seekor onta yang sudah hamil besar. Waduh, yang memperkosa siapa itu?
Allah. Ya. Begitu keluar onta yang sudah hamil besar, Nabi Saleh menyatakan kepada kaumnya, hadhihi naqatullah, ini adalah ontanya Allah. Ya, dalam surat Tariq kalau nggak keliru disebutkan itu, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum dambihim wasawwaha wala yakhafu, apa itu? Bukan Tariq, As-Syams ya, atau Al-Lail. As-Syams ya. Kata Nabi Saleh, syaratnya kalian harus nurut aturan, karena onta ini akan minum dari sumber tempat pengambilan air sehari penuh. Maka jangan ganggu ketika onta ini meminum air dari sumber yang kalian biasa ngambil air. Besoknya silakan kalian ngambil air dari situ. Mereka merasa dirugikan karena sehari nggak ngambil air, merasanya tidak dapat minuman, padahal diganti sore harinya onta ini mengeluarkan susu sebanyak yang dibutuhkan oleh masyarakatnya itu. Ini juga nggak masuk akal. Tapi isyaratnya minum dari pagi sampai sore. Itu beteng ontana siga kumaha. Nah, karena mukjizat nggak bisa dipikir dengan otak ya. Jadi begitu sore mereka mengambil air susu dari onta itu cukup untuk seluruh masyarakat itu. Besoknya boleh kalian ngambil air itu. Nah, ada yang tidak terima ya, dengan peraturan yang dilakukan semacam itu, akhirnya mereka membunuh onta ini. Karena membunuh onta berarti mereka sudah mengkhianati perjanjian awalnya. Mereka mau percaya kepada Allah kalau dari batu dikeluarkan seekor onta. Ternyata mereka tidak percaya, malah membunuh onta itu. Akhirnya apa? Allah menurunkan ya, azab mendung ya. Mendung itu pertanda mau. Ternyata 3 tahun nggak hujan-hujan, ngelekep gitu ya. Mendung peteng ngelekep ya. Begitu tahun ketiga turun hujan, bukan air yang turun, batu segede-gede bola. Jadi mereka keluar heden tek mati. Sebagian masuk ke dalam rumah mereka yang berada di bawah gunung itu. Batunya nutup pintu gerbangnya sehingga mereka tidak dapat bernafas karena kekurangan oksigen. Maka sampai sekarang tulang-tulang mereka ya, tulang tengkoraknya, tulang tangannya, tulang kakinya itu masih berserakan di tempat yang disebut dengan Madain Saleh itu. Itu dinyatakan dalam ayat ini, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah hancurkan orang-orang yang dahulu, bitakdzibihim, dengan membohongkan nabi-nabi mereka. Ai maksudnya ahlaknahum, sudah kami hancurkan mereka. Sampai dan bagi diri mereka dengan orang-orang yang datang kemudian, mimman kadzabu, dari orang-orang yang mendustakan, kekufran Makkah, seperti kafir Mekah, menuduh, maka kami mendapatkan mengusahakan mereka. Nah, alam nuhlik, ayat sebelumnya itu ada lam, maka fi'ilnya menjadi majzum karena ada huruf jazm ya. Lam adalah huruf jazm, maka fi'ilnya majzum, alam nuhlik. Ayat berikutnya tidak majzum, padahal summa itu termasuk ataf ya.
Saya cari kenapa ini kok tidak jazm. Takdiruhu, ternyata takdirnya summa nahnu, ya, summa nahnu nutbi'uhum. Jadi terhalang oleh nahnu, huruf jazmnya tidak kuat ke belakangnya itu, struknya kecil, ya. Summa nutbi'uhum, kemudian kami, ya, ikuti siksa seperti itu al-akhirin, kepada orang-orang yang hidup pada akhir zaman, mimman kadzabu, dari orang-orang yang membohongkan para nabi, ya, kakufari Mekah, seperti orang kafir yang ada di Mekah. Fanuhlikuhum, sehingga kami menghancurkan mereka. Nah, sampai kadzalika, demikianlah, mithla ma fa'alna, seperti apa yang kami lakukan, bil mukadzibina, kepada orang-orang yang berdosa, naf'alu bil mujrimin, kami perlakukan orang-orang yang berdosa, bil kulli, dengan setiap man ajrama, orang-orang yang berdosa, fima yastaqbilu, kelak akan datang baru likuru, maka kami akan binasakan mereka. nah, kadzalika, demikian pula lah, mislama fa'alna bil mukadzibin, sebagaimana telah kami lakukan kepada orang-orang yang membohongkan agama aturan Allah, naf'alu bil mujrimin, kami lakukan juga kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Al-mujrim itu orang yang berbuat salah tapi nggak ngerasa salah serta tidak mau mengakui kesalahannya, malah bangga dengan kesalahannya itu. Melakukan perbuatan zina direkam, kemudian disebarkan kepada orang lain melalui medsos, sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatan dosanya itu. Dia bangga, ya, dengan melihat betapa banyak orang yang menonton videonya itu. Dia nggak merasa bersalah, itu mujrim namanya, ya. Makanya nanti pada hari kiamat itu dalam surat Yasin disebutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Begitu pula lah kami lakukan kepada orang-orang mujrim, yakni orang yang berbuat dosa dan tidak mau merasa salah dengan perbuatan dosanya, malah bangga. Bikulli man ajrama, terhadap setiap orang yang berbuat dosa, fima yastaqbilu, pada masa yang akan datang, fanuhlikuhum, maka kami, kata Allah, pasti akan menghancurkan mereka. Siapapun orang yang melakukan dosa, itu akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Samir? Silakan pada hari itu bagi mereka yang bersalah benar. Takfirun sebagai takfir al-na'lukum. Nah, kelas. Wailu yawma idzin lil muqadzibin, celaka besar bagi orang-orang yang membohongkan agama, takkid sebagai penguat. Ini lafaz diulang-ulang dalam surat ini sampai 10 kali. Maksudnya apa? Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 sisa pertanyaan pada pertemuan yang lalu, ya. Afwan Abi, ana mau bertanya, ada apa di balik peristiwa Al-Yamamah sehingga penghafal Al-Quran banyak sekali yang meninggal? Peristiwa Al-Yamamah ini terjadi pada saat Kanjeng Nabi sudah wafat, digantikan posisi beliau sebagai kepala negara oleh sahabat terdekat. Mertua beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Pada kekhalifahan Abu Bakar ada seorang pemberontak yang mengaku sebagai nabi, dikenal dalam catatan sejarah Musailamah Al-Kadzdzab.
Dia menghimpun pasukan dalam sekejap dengan hartanya dan tipu muslihat kata-katanya. Dia bisa menghimpun pasukan tidak kurang dari 40.000 orang yang kemudian dihadapi oleh salah satu sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya namanya Abu Jahal, kafir, tapi anaknya Ikrimah masuk Islam. Pada Khalifah Abu Bakar, Ikrimah dipercaya untuk menumpas pasukan yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab ini. Ternyata tidak mampu Musailamah. Akhirnya Abu Bakar mengutus seorang yang memang ahli strategi perang, yakni Khalid bin Walid, dengan membawa pasukan 13.000 orang. Sedangkan pasukan yang Musailamah al-Kadzdzab tadi berapa? 40.000 orang. Sedangkan pasukan yang diutus oleh Abu Bakar di bawah komando Khalid bin Walid berapa? 13.000 orang. Cukup besar ya, jarak jumlahnya. Akan tapi karena Khalid ini memang ahli strategi perang, maka terjadilah peperangan sampai terbunuh di kalangan muslimin sejumlah 1.200 orang. Sedangkan yang terbunuh dari pihak yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab sebagai pemberontak itu sejumlah 21.000 orang. Jadi banyak mana yang mati? Musailamah. Ternyata Musailamah belum tewas. Dari jumlah 21.000 orang itu Musailamah belum tewas. Maka Abu Bakar menginstruksikan kepada Khalid bin Walid agar terus mengejar. Rupanya memang Musailamah ini selain pinter berbahasa, pinter juga bertipu muslihat dalam perang. Jadi dia gonta-ganti pakaian sehingga tidak ketahuan mana Musailamah itu. Khalid pun tidak mampu ya, padahal Khalid menantang perang tanding 1 lawan 1 saja ya, biar nggak kacau gitu. Nggak mau keluar Musailamah al-Kadzdzab ini. Akhirnya Abu Bakar menugaskan seorang yang pernah membunuh Abu Bakar. Siapa dia? Bukan membunuh Abu Bakar, yang pernah membunuh Hamzah. Wahsy sudah masuk Islam di zaman Abu Bakar, ditugasin oleh Abu Bakar untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab ini. Biasa dia spesialisasinya adalah alat tombak ya. Dari jarak 40 meter dia mampu merobek dadanya Musailamah al-Kadzdzab ini. Makanya jangan hinakan orang ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, barangkali masih mau tobat seperti Wahsy, sehingga Pur itu satu-satu ya, pernah membunuh pamannya Kanjeng Nabi Hamzah ya, juga membunuh orang yang mengaku sebagai Nabi. Wahsy itu peristiwa Al-Yamamah ya, terjadi di daerah Al-Yamamah ya. Tidak bisa dihindari, dari sahabat itu memang banyak yang hafal Quran menjadi korban dalam peristiwa itu ya. Tapi tidak hanya korban bagi muslim, ketika maju ke medan perang matinya adalah mati syahid ya. Afwan Abi, ana mau nanya, apakah Imam Mahdi sudah lahir? Mana aku tahu. Tunggu saja ya. Wah ya, sampai kitanya mati ya disadap dari alam kubur nanti ya.
salah satu mu'allim maju untuk menerangkan pertanyaan berikutnya. Afwan, ana mau bertanya apa maksud dan penjelasan dari doa berikut ini. Mu'allim Ilyas Grobogan, silakan. Ada Hati mikrofon, kasihkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari doa ini Allah menunjukkan ini, ya Allah berilah kami kepahaman, yakni kepahaman para nabi, wahidul mursalin dan wahidul mursalin dan kehafalan seorang utusan yang dijaga, wa ilham malaikatil muqarrabin dan ilhamnya malaikat-malaikat muqarrabin, wa ja'alna ulama fil akhirin dan jadikan kami dari ulama yang alim dan ahli ilmu. Syukran.